semua, perkenalkan nama aku Fiona Manalu. Aku dari Prodi D4 Administrasi Negara Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 25091377147 dan dari kelas 2025C. Jadi saat ini aku akan menjelaskan hasil observasi kantor di bimbingan belajar Smart Science. Mari kita saksikan. Profil singkat observasi. Jadi, objek observasinya itu bimbingan belajar Smart Science yang berlokasi di Jalan Cibodas Raya nomor 21 Tangerang. Metodenya itu yaitu melalui daring atau Zoom. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi kantor secara langsung, mengamati bagaimana sistem administrasi berjalan, serta mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar kegiatan perkantoran bisa lebih efektif dan efisien. Jadi sekarang gambaran umum kantor Smart Science. Bimbingan belajar Smart Science merupakan lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan berbagai layanan seperti bimbingan pelajaran sekolah, program persiapan ujian, serta latihan soal atau tryout. Jumlah pegawai di tempat ini sekitar 15 orang yang terdiri dari tenaga pengajar dan staf administrasi. Dengan jumlah tersebut, kegiatan operasional dan pelayanan kepada siswa dapat berjalan dengan cukup baik dan terorganisir. Kondisi kantor Smart Science. Berdasarkan hasil observasi, kondisi kantor secara umum sudah cukup baik. Ruang kerja pegawai terlihat rapi dan tertata dengan baik, serta dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup sehingga mendukung kenyamanan dalam bekerja. Ruang pelayanan ditempatkan di bagian depan kantor, sehingga mudah diakses oleh siswa maupun orang tua yang datang. Selain itu, lingkungan kantor juga terlihat bersih dan terawat karena dilakukan pembersihan secara rutin. Fasilitas yang tersedia juga sudah cukup lengkap untuk menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan. Tata letak dan arsip. Tata letak meja di kantor ini sudah tersusun dengan rapi dan tidak berlebihan, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja pegawai. Untuk penyimpanan arsip digunakan dua metode, yaitu secara fisik yang disimpan di rak dan secara digital yang disimpan di laptop atau handphone. Hal ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kantor tersebut mengikuti perkembangan teknologi dan berusaha mempermudah pengelolaan data. Namun dalam pelaksanaannya, sistem penyimpanan arsip tersebut masih belum sepenuhnya optimal, terutama pada arsip fisik yang belum tersusun secara sistematis. Next slide yaitu sistem kerja dan pelayanan. Jadi alur pelayanannya itu mulai dari orang tua atau siswa yang datang untuk berkonsultasi. Kemudian administrasi akan memberikan pilihan apa-apa saja yang ada. Kemudian orang tua atau murid tersebut akan memilih kelas yang diinginkan. Setelah itu mulailah dengan proses penginputan data, dan akhirnya data tersebut disimpan di dalam arsip. Proses pelayanannya ini berlangsung dengan cepat dan tertib, serta didukung oleh komunikasi yang baik antara pegawai dengan pelanggan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti laptop juga membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Sekarang di permasalahan dan dampak. Jika tadi kita sudah melihat keunggulan-keunggulan dari Smart Science, ternyata masih ada permasalahannya juga. Yang pertama yaitu arsipnya belum tersusun secara sistematis. Ini arsip yang dimaksud adalah arsip fisik. Ini membuat ketika kita mencari dokumen yang sedang diperlukan, pegawainya itu harus mencari satu persatu. Masalah yang kedua yaitu masih ada pegawai yang kurang disiplin. Kurang disiplin yang dimaksud di sini yaitu kurang disiplin waktu ya. Pegawainya masih ada yang suka datang terlambat. Dampak dari dua permasalahan ini yaitu yang pertama, pencarian dokumennya menjadi lambat. Ini jadi menghambat proses administrasi yang akan dilakukan.
Dan dampak yang kedua yaitu pelayanannya menjadi kurang maksimal. Dampaknya ternyata bukan hanya itu, mungkin juga dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat atau pelanggan. Kita sudah hampir sampai di akhir nih. Jadi, karena tadi sudah ada masalah, sekarang kita akan kasih saran dan perbaikan. Untuk masalah yang pertama, untuk mengatasi permasalahan arsip, sebaiknya dokumen itu dikelompokkan berdasarkan jenis dan tahun. Jadi, ketika kita nanti membutuhkan dokumen, itu kita bisa melihat tahunnya, atau kita juga bisa melihat label atau pembatas yang ada di dalam rak tersebut. Tujuan pembatasnya yaitu untuk membuat raknya lebih rapi. Jadi nanti raknya itu bisa terlihat lebih rapi dan lebih mudah menemukan dokumen yang sedang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu peningkatan disiplin dan pengawasan pegawai. Caranya itu, kita perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan aturan dan sanksi yang tegas untuk orang yang sering terlambat. Selain itu juga, kita harus memberi motivasi agar pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan waktu kerja mereka. Selain itu juga perlu diadakannya awarding untuk pegawai yang baru melakukan hal yang perlu diapresiasi agar pegawai-pegawai yang lain bisa ikut termotivasi untuk mendapatkan awarding itu. Dan dia mendapat semangat baru deh untuk ke kantor agar dia nggak telat-telat lagi. Sekian pemaparan materi dari saya. Bye-bye.